Organisasi, lembaga, dan tokoh-tokoh pendidikan Islam. A. Organisasi Islam dan pendidikan Islam di Indonesia. Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih banyak karena didorong oleh mulainya tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respon terhadap kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Pada bagian berikut akan dikasuskan pembahasan tentang organisasi-organisasi yang berdasarkan sosial keagamaan yang banyak melakukan aktivitas kependidikan. 1. Al-Jam'iyat Al-Khairiyah. 2. Al-Islam wal Irsyad. 3. Perserikatan Ulama. 4. Muhammadiyah. 5. Nahdlatul Ulama. 6. Persatuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Amalia dengan NIM 201121006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Perlu diketahui, lembaga pendidikan itu terdiri dari lembaga formal, informal, dan lembaga non-formal. Lembaga formal yaitu lembaga di bawah naungan pemerintah, berarti sifatnya resmi. Sedangkan lembaga informal itu lembaga yang tidak di bawah naungan pemerintah, berarti sifatnya tidak resmi. Dan lembaga non-formal yaitu lembaga yang ada di sekitar keluarga. Proses Islamisasi di Indonesia dilalui beberapa jalur. Yang pertama jalur pendidikan, dan yang kedua jalur sufisme, yang ketiga jalur perkawinan, yang keempat jalur perdagangan. Di saat itu pendidikan masih belum bersifat formal. Kontak antara person dan mubalik pada saat itu belum terstruktur dengan jelas dan tegas. Sebelum kemerdekaan Indonesia, menurut Zuhairini, telah terdapat berbagai peranan penting dalam rangka penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Dilihat dari bentuk dan sifat pemilikannya, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut ada yang bersifat formal dan ada bersifat informal. Bersifat formal contohnya madrasah, sedangkan bersifat informal itu contohnya pesantren, surau, rangkang, atau langgar. 1. Lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Islam mulai berkembang dan bersemi pada awal abad ke-20 Masehi dengan berdirinya madrasah Islamiyah yang bersifat formal. Adapun madrasah yang pertama kali membangun madrasah formal yaitu Tawalib di Padang Panjang pada tahun 1921 Masehi. Selain daripada madrasah Islamiyah juga diterbitkan majalah Islamiyah pada saat itu untuk pendidikan, lembaga pendidikan untuk masyarakat tersebut. Di Aceh didirikan juga pesantren bernama Sa'adah Adabiyah pada tahun 1930 Masehi oleh Teungku Muhammad Daud. Madrasah Al-Mukmin oleh Teungku Muhammad Meunasa Mencap, dan pesantren Darul Huda di Jambi. Di Sumatera Timur juga didirikan pesantren Syekh Hasan Maksum pada tahun 1916 Masehi, Madrasah Maslurah pada tahun 1912 Masehi di Tanjung Pura, dan Madrasah Azia pada tahun 1918 Masehi. 2. Lembaga pendidikan Islam sesudah kemerdekaan Indonesia. Lembaga pendidikan agama Islam ada yang bersifat negeri dan ada yang bersifat swasta. Bersifat negeri contohnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah, PT AIN, atau perguruan tinggi Islam negeri yang sekarang menjadi IAIN. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Kristina, NIM 20112100026. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian C, yaitu tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia.
Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1860 sampai 1923. Ia dilahirkan di Yogyakarta tahun 1869 Masehi. Dengan nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman yang merupakan khatib di Masjid Besar Yogyakarta, dan ibunya yaitu putri dari Haji Ibrahim, seorang penghulu. Kiai Haji dianugerahi gelar Khatib Amin. Ia naik haji untuk kedua kalinya pada tahun 1903. Semenjak itulah namanya terkenal yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia adalah seorang alim yang luas ilmunya. Ia tiada jemu menambah ilmu dan pengalamannya. Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo bermaksud memberikan pelajaran agama kepada anggotanya. Terus yang kedua yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1871 sampai 1947. Ia dilahirkan di Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1987. Mula-mula ia belajar agama Islam adalah dari ayahnya yaitu Kiai Asy'ari. Kemudian dia belajar ke pesantren Purbolinggo, pindah ke pondok pesantren Langitan. Ia wafat pada 25 Juli 1947 Masehi dengan meninggalkan pondok pesantren Tabuireng yang tertua di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga yaitu Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1887 sampai 1962. Ia lahir di Cibereng, Majalengka pada tahun 1887 Masehi. Ia adalah pelopor pergerakan pembaruan di Majalengka, Jawa Barat. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang taat agama, sedangkan famili-familinya tetap menjalin hubungan erat dengan orang-orang kalangan pemerintah. Ia berhasil mendirikan organisasi dalam bidang ekonomi dan pendidikan, yaitu Hayatul Muluk. Kemudian ia dialih-namakan dengan Persyarikatan Ulama. Kiai Haji Abdul Halim menyelenggarakan pendidikan seminggu sekali untuk orang-orang dewasa. Pelajarannya yaitu fikih dan hadis. Ia wafat pada tanggal 7 Mei 1962 di Majalengka, Jawa Barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.